saya juga tidak perlu memaksakan orang untuk suka dengan saya. Dan yang terakhir, barangkali saya sebagai orang panggung, jangan biarkan panggung kosong. Subscribe juga kita sama Yoona Family Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Henry Nusa. Channel akan membahas putaran wartawan, media, berita, hiburan, dan seni. Jangan lupa di like, share, komen, and subscribe. Ketuk tanda loncengnya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang apa? Kita kali ini akan membahas tentang seni. Tepatnya, kali ini yang pertama kali saya menghadirkan seorang tamu, tokoh seni, tokoh teater yang ada di Jambi. Mungkin sebagai rekan-rekan sudah kenal ya kalau di Jambi. Kalau tidak kenal, itu pelanggaran berarti ya. Nah, ini dia orangnya, dia adalah Didin Sirojudin SSN. Itu adalah nama kantornya. Kalau nama seninya Didin Siros, kalau nama di sayanya Abah Didin. Bukankah begitu, Bah? Ya. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sepertinya agak sedikit lemes-lemes nih ya rekan-rekan ya. Lemes ini bukan lelah ya, Bah ya? Bukan. Tetap semangat. Semangat. Bah. Tetap semangat. Baik, Bah, kita akan ngobrol-ngobrol nih, Bah. Ya. Cerita tentang teater, perjalanan Abah gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak sedikit penuh emosional gitu pembicaraan kita, Bah. Karena saya akan mengulang banyak hal, Bah. Nah, yang pertama mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kapan Abah atau pertama kali Abah menginjakkan kaki di Jambi, Bah? Ya. Baik, pertama kali saya menginjakkan kaki saya ke Jambi itu pada tahun 1993, itu tepatnya bulan November, ya, bulan November. Itu pertama kali saya ke Jambi. November tahun 93, Bah, ya? 93, ya. Baik. Itulah saya baru pertama kali ke Jambi. Pertama kali Pertama itu, Bah. kali, ya. Sebelumnya pernah dengar kata Jambi, Bah? Ya, tidak pernah membayangkan gitu ya. Tidak pernah Ya, membayangkan. karena tidak pernah membayangkan saya bisa datang ke tanah Jambi ini gitu ya. Tanah Jambi. Jadi tidak pernah mendengar dan tidak pernah membayangkan gitu ya. Tidak pernah membayangkan, Ya, Bah. Nah, karena Abah punya basically sebagai orang teater gitu ya. Mungkin dari asal Abah dari Bandung, Ya. itu memang sudah berteater gitu ya. Seorang apa ya, sudah terbiasa dengan panggung. Ya. Nah, sesampainya di Jambi, apa yang Abah rasakan? Ya, pertama kali memang saya katakan bahwa memang saya betul orang teater dan bukan karena kuliah orang teater gitu ya. Sejak SD juga saya sudah berteater di Bandung gitu ya. Kemudian di SMP juga berteater, sampailah di SMA masuk grup teater di SMA Negeri 1 Bandung. Setelah itu memang terus berlatih dan masuk ke ASTI ya, Akademi Seni Tari Bandung, jurusan teater. Nah, pada tahun 93 itulah saya setelah lulus diploma 3 di ASTI Bandung, saya menginjakkan kaki saya ke Jambi karena memang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Kesenian waktu itu, ditugaskan untuk berada di Jambi, khususnya Taman Budaya. Dan tupoksi yang diberikan kepada saya itu yaitu yang untuk sebagai orang teater yang harus bekerja bagaimana caranya meningkatkan fungsi Taman Budaya untuk kegiatan teater pada khususnya. Gitu, ya. Nah, pada saat sampai di Jambi itu seperti apa yang Abah rasakan suasana perteateran di Jambi, Pak? Ya, pada awal-awal tahun barangkali memang banyak juga ada beberapa teater yang cukup punya nama untuk di Jambi, seperti Teater Hitam Putih. Waktu itu masih ada almarhum Bapak Arifin Ahmad ya. Kemudian ada Pancarona Bapak Bonati Lubis atau kita sebut Bang Ibon. Itu ada beberapa teater yang memang waktu itu sudah hidup. Nah, kemudian juga ada teater dari seperti Liga Mahasiswa gitu ya, itu juga ada dulu. Dan kemudian saya mencoba untuk menggabungkan diri dalam sebuah kelompok teater gitu ya, dengan kawan-kawan di Jambi, bagaimana ide gagasan baru ini harus diwujudkan di
Jambi ini. Akhirnya kami mencoba pada tahun 1999 pada bulan April tanggal 30 gitu, 30 April kita mendirikan sebuah kelompok teater atau grup teater yang dinamakan Teater Tonggak Jambi. Nah, disitulah ada para pendiri gitu ya. Kita mencoba untuk menyamakan visi misi tentang kesenian khususnya teater di Jambi. Ada Bapak Ahmad Rodi almarhum sebagai presidennya pertama di Teater Tonggak gitu ya. Kemudian ada Bapak MG Aloy, ada Bapak Edi Kuncoro, ada Bapak Raden Irwansyah, ada Bapak Ide Bagus Putra, ada Bapak Jepri ADP, dan Bapak Nanang Sunaria. Ya, sekitar 9 orang kita mendirikan Teater Tonggak itu. Ya, berawal dari keinginan untuk menggabungkan diri dalam atau membangun sebuah seni pertunjukan teater, maka ide-ide baru tentunya harus kita tampilkan. Jangan juga menjadi mencari bentuk lain lah, mencari bentuk lain bagaimana teater mengembangkan teater di Jambi. Ya. Karena ini pun hasil diskusi dengan kawan-kawan semuanya gitu. Bagaimana untuk menumbuh kembangkan seni pertunjukan teater di Jambi ini. Baik. Nah, ada nih satu, Pak, mungkin agak sedikit sensitif. Ya. Ya, saya kira karena kan di luar sana juga merasakan sesuatu yang sensitif itu masih terjadi di kita. Gitu. Ini yang datang ini orang asing sampai ke Jambi. Apakah itu berlaku juga yang Abah rasakan? Ini orang asing nih, bukan orang Jambi. Itu seperti apa? Ya, namanya hidup lah. Saya juga tidak perlu memaksakan orang untuk suka dengan saya semua. Dan juga saya tidak memaksakan harus orang membenci saya semua. Jadi di balik hidup itu semua ya ada yang suka dengan tidak suka, itu pasti ada ya. Jadi biarkan saja. Yang jelas saya hanya punya tekad bahwa itu tidak harus menghalangi proses kreatif saya ya. Saya lawan dengan itu semua ya. Jadi ya kalaupun ada orang yang tidak suka, biarkan saja ya. Dilawan dengan karya, saya terus berkarya. Biarkan mereka tidak suka dengan saya atau dengan kelompok yang saya miliki, biarkan. Karena kalau hanya mikir itu saja, kapan dia berkarya? Jadi dilawannya dengan karya. Dan alhamdulillah gitu ya. Ya setelah sekian lama berproses, berkarya, dan ya kita mencoba untuk lari gitu ya. Jangan hanya mengingat ketika orang tidak suka gitu ya. Bahkan itu harus jadi pemicu kita untuk bergerak terus, berkarya terus, dan berproses untuk lebih baik menjadi karya unggulan lah bagi kita. Ya. Dilawan dengan karya. Dilawan dengan karya. Dilawan dengan karya. Nah, rekan-rekan, saya mengenal sosok seorang Abah Didin tepatnya itu di Februari tahun 1999, Mbah. Di gedung ini. Dalam satu kegiatan yaitu dramatisasi puisi tingkat pelajar. Nah, itu pertama kali saya melihat sosok seorang Didin Siros. Begitu garang bagi saya, Pak. Ya. Begitu garang. Di masa itu kondisinya Abah begitu luar biasa, ekstra semangat dan keinginannya. Nah, dari sejak saya kenal hingga saat ini, Abah tidak pernah mengajarkan budaya Sunda dengan saya. Ya. Sementara kita sebegitu dekat. Nah, ini seperti apa, Bah, sebenarnya? Ya, sebetulnya kalau bicara tentang budaya yang saya bawa gitu ya, secara primordial saya memang dari Jawa Barat, Sunda gitu ya. Tapi ketika saya bekerja betul-betul secara profesional, saya harus melakukan itu bagian yang harus dipisahkan tentunya kan, bahwa ya kerja berada di tanah Jambi ini, di bumi Jambi, tentu apa yang harus dilakukan untuk Jambi. Dan yang harus dikembangkan adalah karya-karya atau tradisi-tradisi Jambi. Maka yang bawaan dari sana itu saya hanya menjadikan sebagai etos kerja ya, dan sebagai cara bagaimana saya silaturahmi untuk budaya Sundanya. Tetapi di dalam proses untuk berkesenian dan bekerja tentu
saya lebih fokus bagaimana membangun Jambi ke depan gitu ya. Baik dari sisi SDM-nya, manusianya, atau juga bagaimana materi-materi sini ini bisa bermunculan dengan istilah bagaimana mengangkat batang teredam gitu ya. Itulah yang saya lakukan selama di Jambi ini gitu ya. Baik. Jadi itu hanya latar belakang dan saya hanya dijadikan sarana bagi saya itu hanya untuk bersosialisasi, artinya bahwa silaturahmi saya seperti apa ya, itulah yang akan kelihatan bahwa ciri khasnya saya orang Bandung mungkin di sana. Tapi pada saat berkarya saya mencoba untuk melupakan itu semua ya. Tetap dengan konsep teaternya Dan Mbak, Jambi, ya, ya. Tabung Berkarya. Kemudian Mbak, selain itu di tahun 2000, rentang 2000 hingga 2010 Ya. itu kan perkembangan teater luar biasa Mbak. Nah setelah kesininya agak sedikit ada perbedaan, itu seperti apa Bang mandang? Di tahun 2000 sampai 2010 memang bermunculan bermunculan sanggar-sanggar yang memang kita harapkan gitu ya. Artinya bahwa ketika para sesepuh gitu ya teater di Jambi ini mencoba untuk menggali potensi yang ada, maka bermunculanlah sanggar-sanggar gitu ya. Kita lihat juga mungkin dari sisi warga akademis gitu ya, di mana ada teater-teater yang didirikan perguruan tinggi, kemudian di sekolah-sekolah gitu ya, anak-anak SMA itu juga maka bermunculan. Dan ini juga dilaksanakan festival teater remaja sebetulnya dalam rangka pembinaan terhadap katakanlah seniman-seniman muda gitu ya, para teaterwan muda untuk menggali potensi gitu ya, bahwa mereka tetap harus berkarya dan Taman Budaya itu mewadahi itu di dalam kegiatan festival teater itu dari tahun 2000 sampai 2010 gitu. Masih giat gitu. Dan sampai saat ini juga malah lebih jauh lagi, peningkatannya luar biasa. Kita melihat perkembangan teater di Jambi saat ini mungkin dari sisi ya katakanlah jumlah sanggar sekarang lebih banyak gitu ya, lebih banyak. Cuma belum pada sampai kepada peningkatan kualitas gitu ya. Dan inilah yang sedang digerakkan terus ya. Dengan adanya festival, workshop teater ini, kita berharap dapat meningkatkan kreativitas anak-anak kita, adik-adik kita, juga bagaimana manajemen seni pertunjukan teater ini juga bagi mereka dikuasai gitu ya. Jadi tidak hanya berkesenian saja, tapi juga bagaimana menghidupkan sanggar itu sendiri. Ini bagian dari pengelolaan atau manajemen teater itu sendiri. Oke, baik, intinya tidak hanya di dalam panggung Ya. ya, tapi di luar panggungnya seperti apa. Nah mungkin rekan-rekan penasaran nih Pak dengan kostum yang seperti ini nih. Ini pergelaran yang akan dipergelarkan ya Pak ya. Intinya akan dipergelarkan. Jadi ini adalah pergelaran nyanyian angsa. Nyanyian angsa ini sebagai penutup ya Pak ya. Tapi penutup bukan Abah selaku seniman kan, tapi penutup selaku kepala Taman Budaya. Jadi rekan-rekan kebetulan Abah Didin purna tugas tertanggal 1 Juli ya Pak ya. Tertanggal 1 Juli. Nah, Abah Didin akan bermain bersama Putra Agung di dalam nyanyian angsa gitu ya. Mungkin kita lihat Putra Agungnya di mana gitu ya. Kita undang boleh hadir untuk hadir ke panggung kita. Iya, inilah rekan-rekan. Jadi sesuai dengan naskahnya juga rekan-rekan ya. Jadi tertidur di lemari. Apakah ini juga tertidur di lemari? Agak tertidur. Ya, ini adalah Bang Putra Agung. Beliau nanti akan bermain bersama Abah Didin di dalam naskah nyanyian angsa Suangsong karyanya Anton Chekhov. Nah, ini kalau saya kenal Abah Didin mungkin mulai 99 dan tergabung di Teater Tonggak di tahun 2000, saya sebenarnya agak sedikit dekat-dekatan nih sama Bang Agung nih kalau dalam bergabung. Tapi bolehlah kita tanya ya Bang Putra Agung, bagaimana sih pengalamannya selama kenal seorang Didin Siros, belajar dengan seorang Didin Siros, atau mungkin kena marah oleh Didin Siros juga boleh ya gitu ceritakan. Ini harus jujur nih rekan-rekan nih, coba kita dengarkan seperti apa Bang Putra Agung. Jadi hampir sama dengan
Bang Henry tadi. Cuman karena anak teater harapannya vokalnya agak lebih besar. Ya. Cek. Iya. Jadi saya kenal Kang Didin ini mulai tahun 2000. Jadi waktu itu saya masih berstatus mahasiswa Universitas Jambi FK Bahasa Inggris, Bang Henry. Oh, pernah kuliah Bang ya? Pernah kuliah, alhamdulillah selesai, Bang. Baik. Berarti kita beda sedikit, Bang. Beda sedikit. Sama-sama orang bahasa, saya bahasa Indonesia, Bang bahasa Inggris. Bahasa gitu Inggris. ya. Oke, lanjut, Bang. Nah, kenal dan waktu itu naskah pertama yang diminta Kang Didin saya untuk bermain itu Setan Bla 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 di Atas Kursi Goyang, karya siap. Profesor Arthur Esnalan ya, Pak ya. Esnalan, betul. Ya. Waktu itu saya jadi Dulfulus, jadi Panglima sama jadi Cicak kalau tidak salah. Berarti ada 3 peran. Kalau ya? tidak salah. Oh, kalau tidak gitu. salah. Dulfulus, Cica, Panglima. Panglima. Iya. Tapi yang paling agak sedikit pertanyaan saya, kenapa harus jadi Dulfulus, Bang? Dulfulus itu tukang pulus itu uang kan, Bang? Iya, perutnya gendut. Saya masuk waktu itu dikejutkan Abah ketika mau pentas harus bawa ayam goreng. Wah, luar Nah, oleh orang artistik waktu itu dikasih ayam goreng pedas. Jadi ketika masuk perut saya sudah dikasih pasir jadi kelihatan perut gendut, makan ayam goreng pedas dan itu sangat kepedasan. Sangat kepedasan. Sangat Bang, kepedasan ya? pada saat itu. Itu pengalaman luar Jadi, biasa, Bang ya. Salah satu kelebihan Abah itu dari yang saya kenal sampai saat ini, beliau mengenali karakter anak-anak di Sanggar di teater Tongga. Jadi dia tahu nih si A kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Jadi ketika untuk pemeranan, Abah tidak pusing lagi. Oh, peran ini cocoknya untuk ini. Oh, peran ini cocoknya untuk ini. Gitu, Bang Henry. Tapi bukan cenayang ya. Bukan cenayang. Cuman mungkin karena beliau sudah berteater dari kecil, jadi sudah memiliki pengalaman batin yang cukup untuk mengenali, untuk memberikan peran kepada anak-anak. Oh gitu. Nah itu rekan-rekan, sebenarnya saya dengan Bang Putra Agung ini sama-sama berada di teater Tongga. Jadi sama-sama belajar teater bersama Abah Didin. Tadi saya sempat singgung pertama kali nih Bang. Ya. Seorang Didin Siros itu pertama kali saya lihat adalah seseorang yang garang bagi saya gitu. Bang Agung pernah nggak sih merasakan kegarangannya seorang Abah Didin gitu? Kegarangannya saya lihat ketika proses latihan ya. Artinya Abah Didin bisa membedakan pada saat dia di atas panggung proses latihan sama di luar panggung. Ketika di dalam panggung beliau bisa mendidik anak-anak Tongga itu menjadi orang yang disiplin. Pada saat jam latihan ya latihan. Pada saat marah. Saya pernah hampir 1 tahun dicuekin beliau dulu. Wah luar biasa. Tetapi saya tidak marah. Jadi pembelajaran ini salah saya apa? Akhirnya saya ketemu dan itu yang saya lihat. Di luar panggung beliau bisa menjadi orang tua. Bukan sekali 2 kali saya numpang makan, numpang tidur, numpang minjam duit. Terus sama-sama ya Bah naik motor ya dari Ini kayaknya yang paling jujur nih ya. syuting TVRI waktu itu Abah Didin masih pakai motor Astrea Butut. Kami naik motor itu sampai motor Abah itu kalau mau dibilang hancur enggak ya Bah ya. Cuman ringsek iya. Bolak-balik dari sini ke Dan Mendalu. kebetulan Bang, alhamdulillah saya juga ikut pada masa itu. Dan dari Pijoan ya, dari TVRI Pijoan ke Lorong Kemajuan di Pendalo, Ya. ke Bonceng 3, dan motor itu gasnya bisa depan belakang Bang, gitu ya. Saat di belakang dia maju, saat di kedepan kan dia juga maju Bang, gitu. Itu motor itu luar biasa Bang. Nah, seorang Abah Didin akan purna tugas nih Bang. Ya. Dia selaku abdi negaranya purna tugas. Tapi mungkin untuk abdi teaternya tidak. Beliau menunjukkan rasa semangat. Itu seperti apa Bang Agung memandangnya? Abah Didin itu saya anggap sebagai orang tua karena orang tua saya jauh di Palembang, di Jambi. Saya kenal beliau dari kuliah sampai sekarang kenal dan beliau sudah saya anggap orang tua baik masalah pribadi, kuliah dan segala macam. Yang saya harap dari beliau cuman terus berkarya, terus mendidik kita yang muda-muda, khususnya saya, karena tidak ada kata yang mati dari berkesenian. Saya ingat beliau pernah titip pesan ke saya, seniman itu bukan buntut cicak. Dia lahir dengan sendirinya. Dia tidak bisa dipaksakan, seorang aktor tidak bisa dipaksakan jadi aktor, tidak dipaksakan untuk jadi sutradara. Dia lahir dengan proses. Jadi itu yang saya coba lakukan dan kepada Kang Didin saya minta selepas purna tugas sebagai abdi negara teruslah berkarya,
saya sebagai anak dan juga Bang Henry, Bang Raja, Bang Ferry dan yang lainnya di Teater Tonggak, sebagai anak mungkin kewajiban kami sekarang untuk ngurusin orang tua lah, kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi itu intinya ya Bang ya. Dan abang-abang yang lain tentunya bisa jadi mungkin Bang BNI 46, Bang Mandiri gitu Bisa, ya. bisa. Bang BCA bisa. Bisa juga ya, untuk sebuah pergelaran teater. Nah, yang bagian akhir ini Ya. pesan abang. Ini pesannya tidak untuk Abadidin, Ya. tapi di zaman sekarang media sosial itu kan luar biasa nih Bang. Ya. Nah itu ya kita tidak perlu sebutkan lah ya jenis-jenis, tapi sudah sangat banyak. Mungkin pesan abang untuk anak-anak muda sekarang, khususnya di Jambi, seperti apa sih Bang? Teknologi itu tidak harus membodohi kita, tapi teknologi harus membuat kita lebih kreatif, lebih produktif. Apapun media sosial yang ada, seharusnya mendorong kita menjadi kreatif. Hal ini ditunjukkan oleh Bang Henry. Beliau yang sehari-harinya seniman, memanfaatkan teknologi untuk bisa buat YouTube. Jadi sekarang saya kenal dia bukan jurnalis, tapi YouTuber malah sekarang kan. Nah itu kepada anak-anak muda Jambi, tetap produktif, manfaatkan teknologi, belajar kepada yang tua, jaga etika, jaga adab, dan jadilah Jadilah sendiri. jadilah diri sendiri ya, Bang. Jadilah diri sendiri. Nah untuk abang Bang, mungkin apa pesan Bang untuk anak-anak muda Jambi Bang? Ya, saya mencoba tadi walaupun saya purna tugas gitu ya, sebagai ASN, masih banyak sebetulnya kegiatan seni yang harus saya kerjakan ini. Bukan main-main dengan adanya undang-undang kemajuan kebudayaan ini, banyak sekali kerja-kerja seni yang belum saya tuntaskan terkait dengan ya kenapa nggak dikerjakan gitu ya, karena mungkin bukan tupoksi Taman Budaya, juga mungkin juga kita ada, kalaupun ia masuk dalam tupoksi juga mungkin karena anggarannya yang kurang memadai gitu ya. Nah atau juga memang karena Taman Budaya SDM yang kurang gitu ya, karena sangat minim sekali SDM untuk kesenian di Taman Budaya ini. Jadi masih banyak kerja-kerja seni yang harus saya kerjakan, dan insya Allah walaupun memang secara tadi ASN-nya kami akan purna tugas, tapi insya Allah untuk kegiatan seni-seni akan saya lanjutkan gitu ya. Dengan kawan-kawan tentunya minta bantuan juga, karena tantangannya juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini menarik untuk kita lakukan gitu. Nah tentunya ya saya berpesan kepada adik-adik kita yang muda-muda ya, kreativitas tanpa batas gitu, kerjakanlah gitu ya, karya-karya yang ya berkaryalah gitu ya. Jadi kalau menganggap diri seniman tapi tidak ada karya, untuk apa gitu, karena ukurannya seniman itu karya gitu ya. Kalau menganggap dirinya seniman ya mana karyanya gitu. Di karya apa di seni apapun itu, apa tari, teater, sastra, seni rupa, sama semuanya gitu ya. Jadi dan yang terakhir barangkali saya sebagai orang panggung, jangan biarkan panggung kosong. Wah, nah itu rekan-rekan, jangan biarkan panggung kosong. Terakhir nih Bang, Ya. kayaknya kalau kita tanya ini tidak bakal selesai nih sebenarnya 10 jam lah ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nah terakhir nih Pak, pertanyaan. Tidakkah terpikir keinginan untuk pulang kampung Bang? Ya, saya orang dari Bandung, istri saya juga kebetulan dari Bandung, tapi dua putri saya, dua-duanya lahir di Jambi dan tanah airnya adalah Jambi gitu ya. Yang menarik adalah ketika istri saya merasakan betah berada di Jambi gitu ya. Kemudian anak-anak saya melarang saya untuk balik kampung, biarkanlah menikmati masa pensiun di Jambi dua-duanya. Ya suara itu 3 lawan 1 ya, di rumah itu saya menciptakan memang demokrasi gitu ya, kebiasaan untuk sepakat gitu ya. Artinya kalau 3 lawan 1 atau 2 itu kami lakukan, dan kebetulan untuk kali ini walaupun saya menginginkan balik misalnya, tapi saya tetap kalah, saya harus mengalah. Dan konsekuensinya tentu saya harus melakukan sesuatu di Jambi, dan kawan-kawan atau anak-anak saya juga dan istri saya sepakat bahwa
setelah ini kita akan melakukan pekerjaan ini. Dan mereka siap untuk melakukan itu, dan tentu saja ini membuat juga dorongan bagi saya bagaimana akan menggali potensi seni budaya di Jambi ini. Yuk, setelah pensiun ini jangan berhenti untuk berkarya. Selain itu juga semangat untuk kita jadinya Bang ya. Iya. Ternyata Jangan tetap di biarkan Jambi. panggung kosong. Jangan biarkan panggung kosong dan jangan biarkan pulang kampung Bang. Jangan. Nah itu tadi rekan-rekan manapun berada yang sedang saat ini menonton di channelnya Henry Nusa. Jadi kalau kita ambil garis merahnya adalah intinya adalah berkarya. Apapun cerita di luar sana tunjukkan dengan karya, balas dengan karya. Kemudian untuk anak-anak muda tidak ada yang lain, lakukan proses kreatif. Intinya adalah terus berkarya, itu pesan dari Abadidin. Bahkan Bang Agung juga begitu, lakukan proses kreatif. Kita jangan dibodohi oleh teknologi, tapi jadikan teknologi itu menjadi ruang kreatif untuk kita. Nah terima kasih Abadidin. Sama-sama. Terima kasih Bang Agung. Sama-sama, Bang. Telah berkesempatan hadir, bukan berkesempatan hadir ya rekan-rekan, tapi ditodong gitu ya untuk berada di channel Henry Nusa. Kita akan berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Ketuk tanda loncengnya, dan mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.